sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apa-apa. Kami dipertemukan di meeting room pada saat ini, itu semua oleh karena kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Saat ini kami datang dengan pengakuan sebagai orang-orang berdosa. Kami telah banyak melakukan kesalahan. Bapa di surga, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, dan tolong ampuni kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Tolong bantu kami untuk dapat memberikan hati kami kepadamu, agar hidup kami dapat kami selaraskan dengan hukum-hukum-Mu saja. Bapa di surga, pada saat ini kami akan memulaikan Bible meeting kami pada saat ini. Sekiranya Engkau akan memimpin, terlebih memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti, dan terlebih kami bisa mengalaminya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, ada banyak hal juga yang di luar dari kontrol kami. Kami menyerahkan hal-hal tersebut ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau akan beracara, dan Bible meeting kami pada saat ini, Bible meeting ini dapat berjalan sesuai dan menurut dengan kehendak-Mu saja. Kepada mereka yang sementara dalam perjalanan untuk bergabung di dalam meeting room ini, kiranya Engkau dapat menuntun, dan juga kepada mereka yang telah melihat undangan ini, Roh Kudus-Mu akan menggerakkan mereka supaya bisa bergabung bersama-sama dengan kami di meeting pada sore hari ini, dan kami semua bisa terberkati, dan semua kepujian hanya kembali lagi kepada nama-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami yang kami minta dengan kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Amin. Dipersilakan Pendeta Tumalun. Oke. Selamat sore. Selamat bertemu kembali. Jadi nama grup ini adalah God's Word Ministry. Jadi yang diutamakan tentu pada nama grup, yaitu God's Word. Dan itu adalah ide atau keyakinan yang tidak mungkin salah lagi. Karena yang paling aman kita beragama berdasar God's Word. Bukan berdasar spekulasi manusia, pendapat manusia. Ada jalan yang disangka oleh manusia benar menurut pendapatnya, tetapi ujung jalan itu maut. Itu Amsal 16 ayat 25 ya. Jadi beragama berdasar firman Tuhan, berdasar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah beragama yang paling aman. Ujung perjalanan beragama seperti itu pasti surga. Bukan tanpa lain, bukan pinggir surga, bukan pinggir surga, tapi di dalam surga. Oh ya, saya ini orang Manado, jadi kita lain kali terspontan bahasa Manado ya. Maaf ya. Jadi barangkali ada pendengar yang belum familiar dengan logat-logat Manado. Nanti kalau saya sempat menyebut logat Manado, nanti aku ralat. Nanti aku ralat ya. Oke, jadi paling aman beragama berdasar firman Tuhan. Beragama berdasar pendapat manusia, berdasar spekulasi manusia, jalan yang disangka manusia itu benar, tetapi Amsal 16 ayat 25 menginformasikan ujung jalan itu kebinasaan. Nah, kebinasaan, kalau itu yang kita tempuh, rugi sendiri, menyesal kemudian tidak ada guna. Nah, jadi sebenar nama ministry ini perlu diabadikan. Maksudnya God's Word Ministry.
Puji Tuhan Anda memilih, kita percaya bahwa Roh Suci yang menginspirasi Anda grup membuat kesepakatan menamakan grup ini God's Word Ministry. Jadi pelayanan firman Tuhan. Nah, kita sekarang masuk pada, karena ini Bible Study, jadi bisa menyangkut beberapa konsep, tapi kita satukan pada tujuan beragama kita. Tujuan beragama kita adalah karena kita menghargai Sang Pencipta, dan Ia menciptakan kita, dan tujuan akhir yang paling Pencipta kita suka terjadi pada kita adalah masuk surga. Selamat. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan itu tidak mau ada yang binasa, melainkan beroleh keselamatan. Nah, ada orang salah mengerti informasi Perjanjian Lama tentang pembunuhan bangsa-bangsa kafir, Filistin, Amalek, dan lain-lain. Lalu mereka berteologi Tuhan itu yang membunuh. Tuhan itu yang membunuh. Tidak. Tuhan tidak pembunuh. Tuhan itu bukan pembunuh. Yang pembunuh adalah setan. Tuhan itu tidak pernah bunuh orang. 2 Samuel 14 ayat 14 menginformasikan seperti itu. Tuhan tidak pernah mencabut nyawa orang. Nah, jadi yang benar adalah kalau toh ada kematian di muka bumi ini, itu bukan karena Tuhan. Tuhan pelakunya, tidak. Tetapi setan pelakunya, dan hukum alam rohani berdosa, melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, titah-titah dan perintah-perintah Tuhan, mati. Roma 6 ayat 23 kan bilang begitu. Jadi Roma 6 ayat 23, apa ya isinya? Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, pertama kali manusia diciptakan, Tuhan bertitah atau berfirman, jangan makan buah larangan. Kalau kamu makan buah larangan, mati. Oh, mutlak itu, karena itu adalah sabda dewa. Dewa yang tertinggi dari segala yang dianggap dewa. Allah pencipta. Kalau kamu makan, mati. Melanggar firman Tuhan, dengan kata lain, firman Tuhan apa? Jangan makan. Kalau makan, ya mati. Ya benar. Ketika Adam dan Hawa makan, maka mereka mati. Mereka fisik masih hidup, tapi sebenarnya mayat rohani. Dan 930 tahun kemudian, akhirnya mati fisik si Adam itu. Si cikal bakal dosa, maksudnya si pendosa pertama manusia ciptaan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak menghendaki orang binasa. Di Yehezkiel 33 ayat 11 sama. Tuhan tidak menghendaki kematian orang yang melanggar firman Tuhan. Makanya jangan melanggar, bertobat. Nah, itu ayat itu menginformasikan begitu. Nah, mari kita lihat sekarang judul pembahasan kita masih kedewasaan iman dan doa. Kedewasaan iman dan doa. Mengapa ya kedewasaan iman? Apa itu perlu? Sejauh mana signifikansi dari konsep teologi kedewasaan iman? Itu tujuan kita beragama yang kita perlu capai, dewasa iman. Iman bertumbuh, ya bertumbuh semakin dewasa. Itu adalah kewajiban kita. Karena kedewasaan iman ini ada kaitan dengan tujuan akhir beragama kita, yaitu keselamatan, masuk surga. Nah, apakah saudara-saudara
sudah familiar atau sudah biasa dengan istilah salvation by faith. Terus ada salvation, ada sanctification atau penyucian. Nah, terus ada salvation by works yang kita sangat anti, yang perjanjian baru informasikan sangat dipegang erat oleh Farisi dan Saduki, sehingga Yesus mengecam mereka, kamu ini ibarat kubur berlabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai-bangkai. Salvation by work. Nah, menurut pendapat Anda sekalian, saudara-saudara di mana saja Anda berada yang sedang mengikuti seminar ini, yang benar apa? Salvation by work. Itu kata salvation itu biasa di agama Kristen. Keselamatan, keselamatan, keselamatan. Nah, maksudnya bukan keselamatan dari kecelakaan lalu lintas atau keselamatan dari naik pohon, salah pegang cabang, jatuh. Jatuh tapi tidak apa-apa waktu tiba di tanah. Bukan keselamatan itu yang dimaksud dengan keselamatan dalam istilah Kristiani, dalam istilah-istilah Alkitab. Nah, jadi saya hanya untuk make sure. Apa yang Anda percaya? Salvation by faith atau salvation by works? Ada jawaban kira-kira? By faith. By faith ya, karena Anda diajar begitu. Anda dibiasakan begitu. Betul, salvation by faith. Ada banyak informasi dalam perjanjian baru yang menginformasikan seperti itu. Seperti Roma 3 ayat 28, buku Roma berapa lagi? Ada banyak informasi ayat-ayat yang ditulis Rasul Paulus bahwa itu benar. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus tentu, ya, sebagai juru selamat. Tapi pertanyaan kita bicara tentang diselamatkan, keselamatan, diselamatkan, keselamatan. Keselamatan dari apa? Apakah Anda sudah mengerti dalam tentang jawaban atas pertanyaan ini? Keselamatan. Orang Kristen selalu berbicara tentang keselamatan. Keselamatan dari apa? Yang benar, mungkin banyak informasi menjawab pertanyaan seperti itu, tapi yang benar yang Alkitabiah adalah keselamatan dari dosa. Dari dosa. Jadi keselamatan, kalau bicara keselamatan, baca ada kata keselamatan dalam Alkitab Perjanjian Baru umumnya. Keselamatan dari dosa itu maksudnya. Ya, keselamatan dari dosa. Tapi masuk surga, itu cerita lain. Bukan keselamatan masuk surga, keselamatan dari dosa. Kalau Roma 3 ayat 28 mengatakan salvation by faith. Manusia diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Itu maksudnya keselamatan dari dosa. Dan itu gratis kita dapat dari Yesus. Bahagian kita hanya percaya saja Yesus sudah jadi penebus, terima dia sebagai juru selamat pribadi, you are free. You are free from the result of sin. Anda jadi bebas dari akibat dosa yaitu kematian kekal. Jadi keselamatan dari dosa semata-mata, keyakinan kita sudah benar soal ini, semata-mata keselamatan dari dosa itu hanya oleh iman. Ya, hanya oleh iman. Tetapi kita mesti balance. Kalau keselamatan oleh iman, semata-mata oleh iman. Efesus 2 ayat 8 sama menyebutkan yang demikian. Kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Yes, itu maksudnya dibenarkan dari dosa. Diselamatkan dari dosa. Itu gratis memang. Tapi untuk masuk surga, kita tidak boleh lupa ini. Dan kalaupun ada sanggahan terhadap ide ini,
Mari kita pikirkan bersama dan kita balance dalam menganalisa ayat-ayat Alkitab yang menginformasikan salvation by faith and salvation by works. Benar, untuk selamat dari dosa, tidak ada salvation by works. Oleh perbuatan kita, kita selamat dari dosa. Bayar pengampunan dosa. Atau menyiksa diri supaya selamat dari dosa. Oh, itu bertentangan dengan Injil. Itu menghina Injil. Selamat dari dosa hanya oleh iman kepada Yesus, percaya Yesus sebagai juru selamat, terima Dia sebagai juru selamat pribadi, Anda beres. Anda sudah tiba pada tujuan selamat dari dosa. Dan sesudah selamat dari dosa, kita ada kewajiban. Kita ada kewajiban yang hubungan dengan kedewasaan iman. Sorga itu kudus. Sorga itu suci. Pendosa manusia yang adalah pendosa sengaja dan tidak mau tinggalkan dosa, engsel sorga nggak bisa terbuka, engsel pintu sorga nggak bisa terbuka untuk ia lewat. Ia harus mencocokkan diri dengan tabiat sorga, baru boleh ketika dideteksi oleh pintu sorga, ketika seorang manusia mau lewat masuk surga, terbuka pintunya, dideteksi. Oleh karena ia layak, ia memenuhi syarat. Apa syarat? Apa kelayakan untuk eksis di surga? Selamat dari dosa sudah. Kita sudah, itu sudah di tangan kita. Kita sudah selamat dari dosa kecuali kita mau murtad besok, lusa dan seterusnya. Tapi selama kita mempercayai Yesus, tiap hari kita menyembah Dia, kita tetap mempertahankan apa yang kita sudah peroleh dari Tuhan, itu karunia, yaitu kita sudah selamat dari dosa. Bakal tidak mati kekal, gitu ya, bakal tidak mati kekal. Tetapi sesudah selamat dari dosa yang dimeteraikan lewat baptisan, kita perlu hidup dari hari ke hari menyesuaikan diri dengan tabiat sorga. Tabiat sorga adalah dewasa iman. Tabiat sorga adalah kudus. Tabiat sorga adalah saleh. Jadi seseorang yang sesudah dibaptis karena menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tidak membiasakan diri dengan tabiat sorga, nggak bisa masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga. Dengan kata lain, bukan karena Tuhan tidak mau ia ada di surga. Tetapi kalau toh, nah ini inspirasi roh nubuatan menyebutkan, kalau toh orang itu yang sesudah dibaptis jadi anggota gereja yang benar, sejak itu ia tidak membiasakan diri dengan tabiat sorga, andai kata, itu istilah roh nubuat. Andai kata karena Tuhan mengasihi dia dan Tuhan masukkan dia ke sorga, ia tidak nyaman di sorga. Ia tidak betah di sorga. Tidak betah di sorga. Lalu inspirasi menyebutkan, inspirasi maksud saya adalah roh nubuat. Inspirasi menyebutkan, karena ia tidak nyaman di sorga, tabiatnya sangat beda dengan tabiat sorga, sehingga dia tidak betah di sorga, maka ia akan memilih untuk keluar dari sorga. Keluar dari sorga, pilihannya. Keluar dari sorga. Tapi kan pada waktu itu, pada waktu Yesus datang itu, kita masuk sorga. Keluar dari sorga kemana? Ke Bandung, ke Manado, ke Jakarta. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi Jakarta, nggak ada lagi Manado. Hanya ada satu pilihan. Hanya ada satu pilihan. Hanya ada neraka. Ya, hanya ada neraka. Jadi karena dia tidak betah di surga, dia minta izin ya. Ini umpamanya aja ya. Bahwa dia akan minta izin dari Yesus. Yesus, aku sudah siksa di sini. Aku tidak terbiasa dengan tabiat surga.
Dan aku tidak bisa menyesuaikan diri karena aku tidak membiasakan diri dengan tabiat saleh, tabiat suci, tabiat kudus di surga. Jadi karena aku sudah siksa, aku mau pulang. Pulang kemana? Aku berasal dari Eropa, jadi aku mau pulang ke Eropa. Sebenarnya Yesus tidak mau dia keluar dari surga, pulang ke kampung halaman di Eropa. Tapi dia mau. Ya, terpaksa Yesus izinkan. Jadi malaikat diminta menuntun dia ke pintu gerbang sorga, keluar dari sorga. Setelah keluar dari sorga, sesuai permintaan sendiri ya, bukan Tuhan yang mengusir dia dari sorga. Sesuai permintaan sendiri karena dia tidak betah di sorga. Benar-benar tidak betah karena tabiatnya tidak cocok dengan sorga. Oleh karena selama 30 tahun dia jadi orang Advent di dunia, dia tidak membiasakan tabiat sorga. Maka pada akhirnya dia diizinkan keluar, tapi tidak ada pilihan tempat aman selain neraka. Nah, itulah teologi kita. Itulah keyakinan agama kita. Jadi benar untuk selamat dari dosa yang mematikan, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Itu maut yang disebut di situ konteksnya, latar belakangnya adalah maut abadi, bukan maut biasa-biasa yang kita alami hari-hari. Kalau kita meninggal karena kita hanya manusia yang rentan mati, rentan habis nafas gitu. Nah, jadi Roma 6 ayat 23 adalah maut kekal. Kita sudah selamat dari maut kekal. Dengan kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, kita sudah selamat dari maut kekal. Sudah beres itu. Pertahankan itu. Maka kita terus selamat atau tidak mungkin kembali ke kehidupan yang tidak selamat itu atau kematian kekal. Tetapi sesudah kita menerima Yesus lewat baptisan atau dimeterai dengan baptisan, mari kita biasakan diri dengan tabiat sorga. Mari iman kita tumbuhkan semakin dewasa. Dewasa iman. Ya, dewasa iman. Semakin dewasa. Jadi kalau bicara iman sama dengan tabiat gitu ya. Tumbuhkan iman, tumbuhkan tabiat sejak dibaptis ya, tumbuhkan tabiat. Dan dengan demikian, kalau Yesus datang jemput kita, kita layak, kita masuk surga, di sana kita betah. Karena kita sudah biasakan tabiat surga selagi hayat di kandung badan di dunia berdosa ini. Nah, itu teologianya, itu keyakinan kita. Jadi kedewasaan iman itu, signifikansinya, pentingnya, tidak ada duanya gitu ya. Sangat penting dewasa iman. Dan 1 Petrus 2 ayat 2 menyebutkan dewasa iman itu maksudnya adalah bertumbuh iman. Bertumbuh semakin seperti Yesus dalam tabiat. Itu kedewasaan iman. Nah, pertanyaan penting, kita lewati beberapa konsep teologi. Kita masuk karena pembahasan ini tidak panjang, kita hanya tidak berjam-jam ya. Jadi kedewasaan iman atau pertumbuhan tabiat kita semakin saleh dari hari ke hari, berkata, berpikir, dan berperilaku semakin saleh, semakin suci. Itu penting sekali. Kedewasaan iman. Penting, bertumbuh semakin dewasa iman. Jangan tidak bertumbuh iman. Itu pada akhirnya masih gagal masuk surga. Walaupun kita sudah selamat dari dosa. Nah, jadi kedewasaan iman itu kita tanyakan pertanyaan bagaimana ya mencapainya. Bagaimana agar kita bertumbuh iman semakin dewasa. Sinonim teologianya adalah bagaimana supaya kita bertumbuh tabiat semakin cocok dengan tabiat sorga. Semakin terbiasa dengan tabiat sorga selama kita masih hidup di atas dunia ini. Nah, itu pertanyaan. Makanya judul pembahasan kita yang saya sampaikan kepada Sharon untuk disampaikan yaitu doa. Kedewasaan iman dan doa.
Doa. Ya. Saya melihat acara yang lalu, pertemuan kita yang lalu dibuka dengan doa. Acara hari ini juga, seminar kita, kebaktian kita hari ini dibuka dengan doa. Dan saya ada kesan bahwa Anda juga sangat mementingkan doa. Karena memang itu benar-benar penting. Ya, doa itu penting. Kita boleh mengatakan bahwa tanpa doa umat-umat Tuhan, jangan harap iman bisa dewasa. Tanpa doa, tak mungkin iman bertumbuh dewasa. Tak mungkin kita bertumbuh tabiat semakin seperti Yesus, bertumbuh tabiat semakin seperti tabiat sorga, tanpa doa. Gereja Advent percaya bahwa doa itu adalah segala-galanya untuk menang dalam pertandingan iman. Pertandingan rohani. Doa itu adalah segala-galanya. Ya, konsep lain seperti setia ke gereja. Setia melakukan permintaan Tuhan. Ya, itu untuk dipraktekkan. Tetapi pemicu dan pemacu untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan, mampu menyucikan Sabat, mampu bertumbuh iman, mampu setia sampai akhir, mampu berpikir, berkata, dan berperilaku semakin seperti cara Yesus. Doa penentunya. Doa penentunya. Saya mau ulang lagi. Doa penentunya. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu? Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menginformasikan konsep itu. Bahwa doa itu adalah segala-galanya dalam kehidupan seorang umat Tuhan yang sudah selamat dari dosa dan berpotensi masuk surga. Berpotensi masuk surga karena ia bertumbuh tabiat, bertumbuh iman. Iman semakin dewasa. Doa itu adalah segala-galanya. Dan siapa yang memberi contoh bahwa doa itu adalah segala-galanya? Yang memberi contoh adalah Sang Juru Selamat kita sendiri. 33,5 tahun dia hidup sebagai manusia sama dengan kita. Manusia sama dengan kita. Berjalan di atas tanah Palestina yang berdebu. Makan makanan budaya Palestina hari ke hari selama 33,5 tahun. Ia memberikan contoh pada kita bagaimana bertumbuh iman, bagaimana supaya iman semakin dewasa, bagaimana supaya tabiat sorga dari hari ke hari kita semakin seperti itu, seperti tabiat sorga, doa. Yesus mengajarkan doa. Bukan sekedar mengajarkan. Dia memberi contoh doa. Yesus memberi contoh berdoa. Diajarkan itu. Makanya terasa benar saudara-saudara. Jemaat Advent hari ke-7 sedunia. Organisasinya yang kurang lebih berjumlah keanggotaannya 18 juta. Atau lebih 18 juta atau 20 juta sekarang sekitar itu ya. Sangat membutuhkan peningkatan kualitas doa. Seluruh 18 juta orang Advent di dunia sangat membutuhkan peningkatan kualitas doa. Oh, pendeta. Jadi pendeta tidak percaya bahwa orang Advent berdoa. Oh, bukan begitu maksud saya. Bukan saya tidak percaya. Orang Advent berdoa. Diajar berdoa sejak baptisan. Dan sudah praktekan berdoa. Mungkin dia sudah 5 tahun menjadi anggota gereja Advent. Selama 5 tahun ia berdoa. Ada yang sudah 20 tahun. Sudah selama 20 tahun ia berdoa. Tetapi pertanyaan adalah. Sejauh mana si orang Advent itu melayangkan doa. Dan sejauh mana kualitas doanya? Sejauh mana kualitas doanya? Itu pertanyaan. Anda tahu? Anda tahu di Wahyu pasal 12 ayat berapa ya?
Wahyu pasal 12. Setan sudah turun ke bumi dengan kemarahan luar biasa. Jadi, anggota-anggota jemaat yang benar ini, gereja Advent termasuk kita semua ini, menjadi sasaran bulan-bulanan setan untuk dihancurkan. Iman bukan bertumbuh, semakin dewasa dia mau, tapi dia mau hancurkan iman kita. Dan fisik, iman dan fisik. Fisik, khususnya orang-orang muda Advent, menjadi sasaran empuk setan. Dia jadikan kita sasaran bulan-bulanan untuk dirusak, dihancurkan iman dan fisik. Hanya doa yang berkualitas yang menjadi alat kita untuk menangkal arus setan yang bertubi-tubi untuk menghancurkan kita tersebut. Doa, lagi-lagi doa. Yesus ajarkan doa, Matius 6 ayat 6. Yesus contohkan doa yang berkualitas. Markus 1 ayat 35 dan ayat-ayat lain. Banyak contoh Yesus berdoa. Malah informasi inspirasi tentang Yesus, sebagian besar kegiatannya selama 33,5 tahun ia ada di dunia ini sebagai manusia 100% sama dengan kita, dan teristimewa pada 33,5 tahun terakhir hidupnya. Sesudah itu ia naik ke sorga. Sebagian besar kegiatannya doa. Sebagian besar kegiatannya doa. Itu contoh Yesus. Ia ajarkan dan ia contohkan. Jadi betapa penting doa itu. Betapa penting doa itu. Apa arti doa? Ya, kita sudah tahu karena kita sudah biasa berdoa. Dalam buku Steps to Christ menyebutkan, Steps to Christ bab 10. Bab 10 atau bab 11. Aku lupa. Disebutkan bahwa berdoa itu adalah berbicara kepada Allah seperti sedang mencurahkan isi hati kepada teman akrab. Itu semua kita sudah lakukan. Doa itu adalah berbicara kepada Allah. Tapi filosofi doa itu memang prakteknya berbicara kepada Allah seperti berbicara kepada teman akrab. Itu praktek. Tetapi filosofinya adalah kita berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menjawab doa. Apakah Anda percaya Allah itu menjawab doa? Saya percaya. Kalau saya minta berikan jawaban Anda pasti bilang, ya saya percaya. Saya percaya. Karena Alkitab menyebutkan begitu. Ya, Alkitab menyebutkan demikian. Allah itu menjawab doa. Allah itu menjawab doa. Masalah adalah, apa kita percaya? Apa kita percaya bahwa Allah menjawab doa? Lagi saya mau remind Anda, konsep-konsep teologi yang sedang saya sampaikan ini, kalau Anda ada pertanyaan, ada sanggahan, nggak masuk akal ini. Yang ada bilang, nggak apa-apa, kita semua bersaudara, merasa bebas karena kita ini pencari kebenaran. Kita semua sedang dalam proses hidup ini mencari akan Tuhan selagi masih boleh menemukan Dia. Jadi merasa bebas. Jadi doa itu penentu kita masuk surga atau tidak tergantung dari kualitas doa kita sejauh mana. Kita masuk surga atau tidak tergantung dari kualitas doa kita, berapa panjang atau berapa kualitas. Doa itu penentu. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh Yesus. Markus 1 ayat 35. Saya sudah sebut tadi ayatnya. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ia bangun. Ia pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Ia berdoa di sana. Salah satu ayat terpendek dalam Alkitab adalah ayat itu. Tetapi maknanya isinya
sangat mengandung banyak arti dan kepentingan teologi kita untuk menguatkan keyakinan kita. Ketika hari masih gelap, Yesus ini, oh ya, saya sebut lebih dulu, yaitu begini. Pendeta, maaf. Inspirasi mengomentari ayat ini, ia Pendeta, lakukan itu setiap hari. Adalah Yesus dan murid-muridnya tidur di satu ruangan, tetapi pada jaga keempat menurut perhitungan waktu orang-orang Yahudi dahulu kala, yaitu pukul 3 subuh. Ia tidak sia-siakan, ini roh nubuat. Ia tidak sia-siakan hidupnya Pendeta, di tempat maaf. tidur. Ada silakan. pertanyaan yang masuk. Silakan. Dari saudara Robert Turangan, pertanyaannya demikian berbunyi. Oke, silakan. Dalam Bilangan 25 ayat 4, Ya. Tuhan berkata untuk menangkap semua orang dan menggantung mereka di hadapan Tuhan supaya murka Tuhan surut. Bagaimana dengan cerita tersebut dibandingkan dengan 2 Samuel 14 ayat 14, Tuhan tidak pernah mengambil nyawa. Tolong bantu jelaskan. Nomor 2, baik. masih bersangkutan pendeta. Nomor 2, mohon info kutipan roh nubuat tentang manusia tidak betah di surga karena tabiatnya tidak sesuai. Terima kasih pendeta. Oke, ya. Pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama, kita bukan keturunan Israel jasmani, bukan keturunan Yahudi. Dan setiap bangsa dan suku bangsa di dunia ada budayanya sendiri-sendiri. Alkitab ini, khususnya Perjanjian Lama, kita mau sorot, ditulis dengan latar belakang budaya Yahudi. Penulis-penulisnya adalah orang-orang Yahudi. Musa, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Matius. Kalau Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas. Semua mereka itu Yahudi. Dan mereka itu berlatar belakang Yahudi. Dan Yahudi ini ada budayanya, sama halnya kita orang Indonesia ada budayanya. Budaya menulis, budaya berperilaku hari-hari. Nah, begini. Orang Israel, keturunan Ibrahim ini, mereka itu dibiasakan dengan menyembah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Yahweh. Menyembah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, ia dapat melakukan apa saja. Itu mereka percaya. Ayub 42 ayat 2 mengatakan begitu. Yaitu bahwa Allah itu Maha Kuasa, ia bisa melakukan apa saja. Kalau kita disuruh, coba Anda menganggap bahwa Anda ahli, Anda banyak pengetahuan. Coba ciptakan segitiga bulat. Nggak masuk akal itu segitiga, namanya 3 sudut. Bulat namanya bulat, lingkaran. Bagaimana bisa segitiga jadi bulat? Tapi kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan itu bisa melakukan apa saja kecuali yang tidak masuk akal. Tapi poinnya adalah Tuhan bisa melakukan apa saja bukan untuk sulap, tetapi untuk menunjukkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ciptaannya dia bisa buat. Nah, begini ceritanya. Karena orang Israel atau penulis-penulis Alkitab percaya bahwa Allah itu dapat melakukan apa saja, maka bukan dari dekade ke dekade, dari abad ke abad, bahkan dari milenium ke milenium, orang-orang Israel ini mengembangkan pemikiran bahwa Allah yang Maha Kuasa, dia bisa mencegah, dia bisa melakukan, bisa mencegah sesuatu yang kalau boleh, yang dia tidak suka. Dia bisa melakukan sesuatu yang dia mau,
Tapi karena Allah yang Maha Kuasa, dia sebenarnya bisa cegah sesuatu. Tapi dia tidak lakukan itu, dia tidak cegah, dia tidak gunakan kemahakuasaannya untuk mencegah. Maka dibahasakan dalam budaya menulis Yahudi, itu dibuat oleh Tuhan. Itu dibuat oleh Tuhan. Salah satu contoh adalah Firaun diinformasikan mengeraskan hati. Dia mengeraskan hati. Tetapi ayat pada buku yang sama, buku Keluaran, dikeraskan Tuhan hati Firaun. Oh, jahat sekali Tuhan itu. Dia mengeraskan hati Firaun. Mengapa begitu? Tuhan, kau tidak adil. Mengapa mengeraskan hati Firaun? Tetapi di ayat yang sesudah beberapa pasal dari kejadian Keluaran 18 itu, Firaun diinformasikan mengeraskan hatinya. Nah, mana yang benar? Mana yang benar? Kita mesti seimbang, kita mesti adil, atau kita baca ayatnya ya. Kalau saya tidak mudah-mudahan cepat dapat. Tetapi begini aja, daripada kita habis waktu. Begini, kita nanti sebutkan ayat itu dalam buku Kejadian pasal 18, Kejadian 17 ayat 3. Poinnya adalah Allah mengeraskan hati Firaun. Itu bahasa jelas bunyinya begitu. Tapi di ayat lain dalam buku itu, buku Keluaran, Firaun mengeraskan hatinya. Bertentangan kan? Jadi kita menafsir, menghermeneutika ayat ini bagaimana? Kita mau pegang yang satu, kita tidak adil kepada ayat yang satu. Dan sebaliknya. Yang benar, budaya Yahudi, kita tinjau dari budaya Yahudi. Karena Firaun memilih, dia memilih dan Allah itu sangat menghargai hak asasi manusia, power of choice manusia. Firaun memilih mengeraskan hati. Tuhan tidak larang, Tuhan tidak cegah padahal dia mampu cegah. Maka ditulislah oleh Musa dalam ayat itu, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Banyak dalam ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama yang seperti itu. 1 Samuel 19 contohnya, roh jahat dari Tuhan menguasai Saul. Padahal dalam Ulangan 32 ayat berapa ya? Ayat 17 atau ayat menyebutkan bahwa tidak ada roh jahat pada Tuhan. Lagi-lagi dua ayat bertentangan. Jadi yang mana yang benar? Yang benar yang positif. Bahwa Tuhan itu tidak ada roh jahat. Yang benar kasus Firaun yang positif. Bahwa Allah tidak mengeraskan hatinya. Yang mengeraskan hati dia sendiri. Tetapi karena Tuhan yang Maha Kuasa bisa cegah dia keras hati. Dia tidak cegah. Karena dia sangat menghargai power of choice-nya dari Firaun. Dia tidak melanggar hak asasi dari Firaun. Maka Musa menulis, dikeraskan Tuhan hati Firaun. Jadi kita mesti menghermeneutika ayat-ayat Alkitab yang membingungkan. Kita mesti tafsir atau hermeneutika ayat-ayat itu seimbang, adil. Bandingkan ayat dengan ayat, maka kita dapati pokoknya segala sesuatu yang positif itu dari Tuhan. Seperti contohnya, Tuhan tidak pernah membunuh atau mencabut nyawa orang. Berapa? Di mana ayat 2 Samuel 14 ayat berapa tadi? Ayat 14. Ya, ayat 14 kan itu. Sementara ayat-ayat lain seperti Yesaya 66 ayat 17, banyak orang yang dibunuh oleh Tuhan. Dibunuh oleh Tuhan yang makan babi dan tikus. Ya, itu Yesaya 66 ya, ayat 16 dan 17. Banyak orang yang dibunuh oleh Tuhan. Sementara 2 Samuel 14 ayat 15 dan banyak ayat lain lagi bahwa Tuhan tidak membunuh, tidak mencabut nyawa orang. Kalau
Yeskel 33 ayat 11, aku tidak menghendaki kematian orang fasik. 2 Petrus 3 ayat 9, aku tidak menghendaki kebinasaan orang. Jadi aku mau supaya mereka bertobat. Jadi aku perlambat kedatangan Tuhan. Itu 2 Petrus 3 ayat berapa tadi? Ayat 9. Nah, jadi yang benar, kalau ada informasi negatif pada ayat-ayat Alkitab, jangan dulu telan bulat-bulat, artikan hurufiah ayat itu, lalu kita pegang. Kita salah pegang. Nanti salah pegang. Nanti salah pegang. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, baru kita dapat yang benar, yang benar-benar kehendak Tuhan sesuai informasi ayat itu. Nah, jadi bukan hanya soal pertanyaan yang tadi, tapi ada banyak kasus yang seperti itu. Seperti contoh yang kita sudah sebutkan tadi adalah tentang Firaun, tentang Raja Saul dimasuki oleh roh jahat yang istilahnya atau bahasanya daripada Tuhan. Roh jahat daripada Tuhan. Nah, terus Allah itu membunuh orang yang makan babi dan tikus. Yesaya 66 ayat 16-17. Padahal 2 Samuel 14 ayat 14 Tuhan tidak pernah membunuh orang, tidak pernah mencabut nyawa orang, dan masih ada banyak ayat lain yang menyebutkan seperti itu. Barangkali terlalu panjang ini jawabannya. Jadi itu konsep pertama yang saya bisa sampaikan untuk menjawab pertanyaan pertama. Pendeta, ada pertanyaan, ya sorry silakan. Tunggu, masih ada yang kedua kan? Tadi ada 2. Iya, betul. Yang kedua itu apa? Yang kedua, mohon info kutipan roh nubuat tentang manusia tidak betah di surga karena tabiatnya tidak sesuai. Oke, ada. Tunggu ya. Jadi boleh sabar sedikit atau boleh ada selingan. Selingan menyanyi atau apa ya. Saya temukan itu dari HP saya, tulisan roh nubuat itu. Oke, saya cari ya. Saudara-saudara, begini. Bolehkah saya nanti, supaya jangan lama ini, nanti agak lama kita mencarinya, saya transfer, maksudnya saya kirim informasinya, boleh. Roh nubuat, supaya kita terus saja ya. Tapi bunyinya begini. Mengapa Tuhan sangat menuntut kita mesti hidup saleh di dunia sebelum masuk surga? Tuhan sangat menuntut. Dan ada 3 jawaban dari roh nubuatan. Yang pertama, karena ia sangat mencintai keindahan tabiat. Tuhan itu pencinta segala keindahan. Tapi yang paling ia cintai adalah keindahan tabiat dari umat-umatnya. Kedewasaan iman dari umat-umatnya. Terus alasan kedua, mengapa Tuhan menuntut tabiat mesti bertumbuh semakin dewasa, iman semakin dewasa, baru boleh masuk surga. Alasan yang kedua adalah karena kalau orang yang tidak bertumbuh dewasa, ini bahasa roh nubuat, ide roh nubuat ya. Kalau orang yang tidak bertumbuh dewasa masuk ke surga, dia itu biasa melanggar, biasa melakukan dosa-dosa kesayangan yang Tuhan tidak suka. Maka tiba di surga dia bisa menciptakan pemberontakan ulang. Seperti yang terjadi di surga dulu oleh Lucifer.
dia bisa mengulangi pemberontakan itu. Dan yang ketiga, yang ada hubungan dengan pertanyaan tadi, jawaban Ron buat yang ketiga adalah, kalau orang yang tidak bertumbuh iman, orang yang tidak bertumbuh tabiat semakin saleh, semakin mampu mengalahkan dosa kesayangan, dimasukkan ke surga, malah Ellen G. White menyebut surga jadi purgatori untuk dia. Dia gunakan kata purgatori. Apa ya purgatori? Penyiksaan. Penyiksaan. Sehingga dia tidak betah di surga. Nah, nanti saya sampaikan kutipan itu ya. Nanti saya sampaikan, nanti saya transfer. Tapi mungkin Anda punya alamat WA, boleh diberitahu saya supaya saya transfer ke alamat WA ya. Iya. Alamat WA aja. Maaf, Pendeta. Oke. Masih ada? Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Alvin. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya berdoa agar lebih hidup, Pendeta? Saya berdoa seperti hanya layar hitam dan tidak hidup. Mungkin Pendeta punya pengalaman. Terima kasih. Oke. Itu yang kita mau sampaikan berikut ini. Nah, jadi materi yang kedua ini tidak boleh ditinggalkan, tidak didiskusikan sore ini. Sebab Anda kalau materi yang berikut ini tidak disampaikan, Anda ditinggalkan di antara langit dan bumi, tergantung. Itu penting sekali, pertanyaan ini penting sekali. Jadi tadi saya sebutkan bahwa gereja Advent sekarang terasa sekali di gereja Advent sekarang perlu meningkatkan kualitas doa. Yang Anda tanya itu doa yang berkualitas yang bagaimana? Ya tentu itu maksudnya. Jadi mari kita kalahkan setan dengan doa yang berkualitas. Doa yang berkualitas, doa yang sungguh-sungguh, doa yang benar-benar dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, adalah doa sesuai teori Alkitab, teori rumusnya Tuhan dalam Alkitab. Yang jelas dicontohkan oleh Yesus. Dicontohkan oleh Yesus. Oke. Coba Anda pikirkan, sejauh Anda sudah membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, mengetahui dari khotbah-khotbah, di mana event atau ayat yang menyebutkan Yesus berdoa di umum. Seperti yang kita buat sekarang. Oke, mari kita ada usulan doa sudah disampaikan. Ini Rabu malam contohnya ya. Mari kita minta dua saudara berdoa untuk usulan-usulan doa ini. Yang pertama saudara ketua, yang kedua saudara diakon satu. Nah itu doa umum. Karena dia pimpin doa, ada banyak pendengar doa. Usulan doa sudah disampaikan, doa umum. Coba Anda sebutkan event-event di Alkitab, Yesus berdoa seperti itu. Berdoa di umum. Itu doa umum namanya. Ada. Tapi informasinya sangat sedikit. Sangat minoritas. Yang paling banyak contoh di Alkitab, khususnya dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus berdoa, kita bahasakan seperti ini. Berempat mata dengan Bapanya di surga. Ada juga dia berdoa dengan murid-muridnya waktu perjamuan, pada waktu dia mengajar di tepi Galilea, dia berdoa, di atas gunung pemuliaan dia berdoa. Informasinya doa Yesus umum seperti itu, bahasa ungkapannya hanya bisa dihitung dengan jari. Maksudnya sedikit sekali. Tetapi informasi tentang Yesus berempat mata dengan Bapanya di surga, wah banyak sekali. Banyak sekali. Contohnya, Markus 6 ayat 46. Anda boleh baca sendiri. Lukas 5 ayat 15.
Lukas 6 ayat 12. Yang saya sebutkan ayat-ayat ini adalah event yang berbeda, bukan event yang sama. Jadi kalau itu ditulis di buku Matius, bisa saja event itu kan diulang di buku Markus atau di buku Yohanes. Tetapi yang saya sebutkan ayat-ayat tadi adalah pada event-event yang berbeda. Lukas 9 ayat 18. Bahasa dari ayat-ayat ini sama. Yesus selesai seminar di tepi Laut Galilea, ia bubarkan pendengarnya yang banyak sekali itu, dan juga murid-muridnya, dan ia sampaikan, aku mau naik ke gunung sana, aku berdoa. Peristiwa berikut di kesempatan yang lain sama. Yesus tinggalkan, orang banyak sudah dismiss, sudah usai. Yesus tinggalkan murid-murid. Ya, bisa saja Yesus perintahkan murid-murid, oke, kamu cari tempat berdoa masing-masing ya. Aku mau ke sana. Yesus tidak ajak begini, oke, kita sudah selesai KKR, kita sudah selesai seminar, mari kita berkumpul, buat lingkaran. Petrus, kau yang tertua, jadi engkau pimpin dalam doa. Enggak begitu. Tapi dia bubarkan murid-murid, dia sendiri pergi di tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35 tadi antara lain juga. Terus yang kita kenal, doa yang kita kenal pada waktu hari Kamis malam 2000 tahun lalu, yaitu di Getsemani. Selesai perjamuan, ada doa umum di perjamuan di lantai 2 di kota Yerusalem ya. Itu terjadi, perjamuan itu dipimpin oleh Yesus. Usai perjamuan, Yesus berjalan turun dari lantai 2, melewati sungai Kidron. Di seberang sungai Kidron ada gerbang Getsemani. Dia ke gerbang itu terus menuju ke tengah taman Getsemani. Jadi waktu menyeberang sungai Kidron, dia minta 8 murid, kamu di pintu gerbang ini aja ya, berdoa untuk aku. Aku mau masuk bersama 4 saudara kamu ini, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus, lebih ke tengah taman, dan kami mau berdoa di sana 4 orang. Setelah tiba di tengah taman, Yesus katakan kepada 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, kamu berdoa masing-masing di sini, berdoa untuk aku, berdoa untuk aku. Aku mau menjauhkan diri sepelempar batu jauhnya. Itu bahasa buku Lukas ya. Sepelempar batu jauhnya, dan aku mau berdoa sendirian di sana. Lalu tercetuslah curhat luar biasa dari Yesus, karena pada waktu itu dia sedang stres, menjadi penebus manusia berat sekali. Besoknya ia akan dibantai di kayu salib, mulai dari Gabata dan di kayu salib, dan ia berdoa, Bapa, biarlah piala ini, maksudnya biarlah piala penderitaan besok yang akan dia alami oleh karena dia menjadi penebus manusia. Jangan jadi. Janganlah jadi itu pada saya. Aku mau pulang surga sekarang. Ya, kira-kira begitu. Jangan, biarlah piala ini jangan terjadi padaku. Tetapi, dia sambung doanya kan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Filosofi dari event ini, saudara-saudara, kalau Yesus berhenti di tengah doa, habis kita ini. Penebusan tidak ada. Kita mati kekal karena kita orang berdosa. Tapi dia sambung doanya. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Kehendakmu ya Bapa. Kalau ikut kehendak Bapa, teruskan besok dibantai untuk menjadi penebus, dan betul. Dia teruskan, dia menjadi penebus besoknya, dan itulah keyakinan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus lewat penderitaannya. Dia bayar mahal penebusan dosa kita. Dia mati di kayu salib pada akhirnya. Jadi itu contoh doa berempat mata dengan Bapa di surga yang terakhir yang dicontohkan oleh Yesus di Getsemani pada hari Kamis malam. Tapi event yang lain, yang ayat-ayat yang saya sebut tadi, itu semua tentang Yesus berdoa sendirian, dia menyerahkan diri. Jadi, saudara-saudara, saya tidak mengajarkan, tidak bermaksud mengajarkan bahwa doa umum, doa doa kelompok, doa umum, doa syafaat di jemaat kalau ada acara khotbah,
doa berdua-dua. Bukan saya mengajarkan bahwa itu tidak penting. Doa umum itu tidak penting. Inspirasi Roh Nubuat menyebutkan itu penting. Doa umum itu penting. Tetapi bahasa Roh Nubuat menyebutkan adalah itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kalau kita orang Advent ditanya, orang Advent, kamu berdoa enggak? Ya, kami berdoa. Tapi maksud kita mengatakan bahwa kami berdoa adalah kita mengikuti doa syafaat di gereja, doa Rabu malam, dan lain-lain. Jadi kita berdoa. Itu maksud kita. Kita tidak berempat mata dengan Bapa di surga. Itu kesalahan. Sebuah kesalahan. Jadi, penting doa umum. Inspirasi menyebutkan itu tidak cukup. Kita mesti seperti Yesus sendirian curah hati kepada pencipta dan penebus kita. Nah, itu Matius 6 ayat 6 kan yang Yesus ajar dan Yesus amalkan. Yesus beri contoh. Matius 6 ayat 6 bahasanya bagaimana? Kalau kamu hendak berdoa, berdoalah di umum. Ayat itu bukan bunyi begitu. Ayat itu bunyinya bagaimana? Kalau kamu hendak berdoa, masuk kamar, kunci kamar, bicara kepada Allah yang tidak kelihatan. Dan Allah yang melihat yang tidak kelihatan akan menjawab doamu. Nah, jadi yang doa berkualitas tinggi adalah doa pribadi. Curhat sendiri. Curhat sendiri. Jadi umat Tuhan, jangan sudah puas berdoa waktu renungan pagi keluarga. Kami berdoa. Tapi itu kan doa umum. Ada satu keluarga berkumpul dan dipimpin oleh imam keluarga, oleh sang ayah mungkin ya. Atau menunjuk anak yang tua yang berdoa. Itu penting, bukan tidak penting. Tetapi tidak cukup. Seluruh anggota keluarga, anak bungsu, anak sulung, papa, mama, mesti sebelum melakukan kegiatan setelah bangun pagi, curhat dulu kepada Tuhan. Kalau boleh tiru cara Yesus jam 3. Jam 3 subuh. Seperti yang disebutkan dalam Markus 1 ayat 35. Itu jam 3 subuh sesuai informasi Roh Nubuatan. Jadi doa berkualitas tinggi adalah 4 mata dengan Tuhan. Terus apa lagi? Supaya doa itu berkualitas tinggi dan dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan tadi menyebutkan tentang betul-betul seperti hitam atau gelap bagaimana? Tapi benar-benar merasakan. Nah, ini informasinya. Yang Yesus juga contohkan kepada kita doanya, doa berkualitas tinggi itu, dan itu adalah doa yang sungguh-sungguh, yang benar-benar sungguh-sungguh, adalah informasi Roh Nubuat menyebutkan tentang Yesus merasakan kehadiran Tuhan sementara berdoa. Jadi dalam proses berdoa, pilih tempat gelap. Itu kan Markus 1 ayat 35 ya. Pagi-pagi benar. Nah, itu memang masih pagi, masih sunyi. Ia bangun, Yesus ya. Ia bangun. Sangkal diri ya. Masih mungkin mengantuk, tapi karena dia sangat tergantung pada Bapaknya di surga, mementingkan doa. Dia bangun, dia sangkal diri. Nah, ada unsur penyangkalan diri, itu doa yang berkualitas. Terus yang berikut, ia pergi ke tempat yang sunyi. Kan tadi sudah dibilang pagi-pagi benar, memang masih sunyi. Mengapa diulang lagi? Ia pergi ke tempat yang sunyi. Mau menekankan betapa pentingnya tempat yang syahdu untuk kita berkomunikasi dengan Bapa kita di surga, untuk kita curhat kepada Dia, untuk kita buka unek-unek hati kita, pergumulan kita kepada Dia secara 4 mata. Dan kemudian informasi berikut yang dikuatkan oleh Roh Nubuat adalah Mazmur 16 ayat 8. Pada waktu kita berdoa, sementara dalam proses berdoa, mari bayangkan, angankan, bayangkan kehadiran Allah di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Mungkin ini baru, tapi ini bukan ajaran baru. Ini dari itu Alkitab, itu Mazmur 16 ayat 8 dan ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa kalau kita berdoa, Tuhan ada di sebelah kanan. Banyak ya.
Tapi yang paling tandas adalah Mazmur 16 ayat 8. Bayangkan dan rasakan kehadiran Tuhan di sebelah kanan. Ketika kita berdoa, rasakan. Mari praktek gitu ya. Jadi doa berkualitas tinggi. Merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan itu Maha Kudus. Tidak bisa kita pandang dengan mata kepala kita sendiri. Kalau dia menunjukkan dirinya secara fisik ke mata kita, mati kita ini. Tapi ia berjanji bahwa dia ada di sebelah kanan. Rasakan kehadirannya. Rasakan. Jadi bahasa apa yang kita mau gunakan untuk menerangkan ini ya? Rasakan kehadiran Tuhan di sebelah kanan sementara kita berdoa. Kehadiran Tuhan. Ya mungkin Anda sudah biasa melihat wajah Yesus di gambar-gambar. Gambar-gambar Kristiani gitu ya. Untuk langkah pertama, coba angankan seperti wajah itu. Wajah Yesus yang ada di sebelah kanan. Dan hayati. Jadi pandang dengan mata iman, kehadirannya ada di sebelah kanan. Rasakan kehadirannya, berusaha merasakan kehadirannya itu menjadi berkualitas tinggi ya. Terus pandang dia dengan mata iman, pandang dengan mata badani tidak mungkin kan? Kalau Anda pandang dengan mata badani dia ada di sebelah kanan kosong. Tidak ada orang, tidak ada oknum. Tetapi pandang dengan mata iman. Rasakan, bahasa yang dia ulang-ulang adalah rasakan kehadirannya di sebelah kanan itu ya. Rasakan kehadirannya. Dan curhat. Curhat, apa maksudnya curhat ya? Curhati ya. Kita bicara kepada Tuhan seperti kita sedang bicara kepada teman akrab. Kita kan buka unek-unek ke teman akrab. Kalau boleh melebihi itu kepada Tuhan. Kita bicara kepada Tuhan, kita sedang merasakan kehadirannya dan betul-betul tubuh kita ini seperti ada perasaan disengat listrik kehadiran Tuhan. Karena kita sudah prima, tapi sesudah seminar ini Anda amalkan ini, kita masih pemula ya. Merasakan kehadiran Tuhan itu mungkin masih belum berhasil. Tapi coba lagi berikutnya, coba lagi hari berikutnya, coba lagi. Lama-lama kalau kita ulang-ulang merasakan kehadiran Tuhan, dia ada di sebelah kanan, lalu kita curahkan unek-unek hati kita curhat padanya. Lama-lama kita bisa menjadi seperti Yakub dulu. Yakub yang mana yang saya maksud ini? Yakub Bapak Israel. Anda tahu? Pada waktu dia berdoa sangat berkualitas tinggi doanya di Sungai Yabok, Yesus secara fisik datang ke dia. Karena dia merasakan dalam berdoanya sehari-hari tentunya, ia merasakan kehadiran Tuhan, maka melebihi kehadiran Tuhan yang dia rasakan pada waktu itu. Kalau Yakub bisa begitu, dia manusia berdosa sama dengan kita bisa begitu juga. Kalau memang merasakan kehadiran Tuhan ketika kita berdoa, dia ada di sebelah kanan, kita pandang wajahnya dengan mata iman, maka bisa saja Tuhan itu muncul secara fisik kepada kita. Dan itulah yang terjadi kepada pahlawan-pahlawan iman dalam perjanjian lama. Gideon, dia melihat Tuhan memang. Jadi kita mulai dengan awal dulu. Kita masih pemula di sini. Untuk merasakan kehadiran Tuhan seperti yang dianjurkan oleh Tuhan dalam Roh Nubuatan. Kita masih pemula. Kalau Anda mau merasakan kehadiran Tuhan, ya gagal. Nggak usah kecewa. Ulang lagi. Ulang lagi jam berikutnya mungkin atau besoknya. Tapi ulang-ulang, lebih banyak kali mengulang-ulang, lebih cepat Anda sampai di puncak. Untuk benar-benar sudah mampu merasakan kehadiran Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Tuhan akan hadir fisik dengan Anda. Secara fisik dia akan hadir dengan Anda. Seperti yang dia buat kepada Yakub dahulu kala dan kepada pahlawan iman dalam perjanjian lama dahulu kala. Jadi merasakan kehadiran Tuhan. Yang berikut lagi, doa berkualitas tinggi adalah Yesus yang memberi contoh ini. Apa yang Anda pikir
ketika Anda membaca bahwa Yesus berdoa, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia bangun, ia pergi ke tempat yang sunyi, ia berdoa di sana. Informasi Roh Nubuat menyebutkan, tiap hari dia amalkan itu sekitar 3 jam. Tiap hari, tiap jam 3 sampai matahari terbit. Itu dibuat oleh Yesus menurut informasi Roh Nubuat. Kalau Anda mau, kutipannya saya kirim juga. Nah, jadi dia lakukan itu 3 jam berdoa. Sementara Lukas 6 ayat 12 menyebutkan ada kalanya semalam suntuk Yesus berdoa. Cuma sendirian ya. Cuma sendirian dengan Bapa di surga. Semalam suntuk. Apa saja yang dibuat oleh Yesus dalam 3 jam berdoa setiap hari. Dan semalam suntuk ada kalanya. Semalam suntuk. Apa saja yang dia buat. Berdoa, bahasa pengertian kita, bicara terus kepada Bapanya di surga. Curhat terus kepada Bapanya di surga. Dia manusia sama dengan kita. Dia bisa bosan. Dan dia bisa kehabisan bahasa. Mau minta apa lagi dari Tuhan. Sudah 1 jam berdoa. Sudah 2 jam berdoa. Terus menerus. Sudah 3 jam berdoa. Sudah semalam suntuk berdoa terus menerus. Apalagi yang saya mau bilang. Kehabisan bahasa kita ini. Nah ini. Barangkali kalau ini baru bagi Anda. Ini adalah informasi roh nubuatan. Kegiatan Yesus dalam proses berdoa ketika ia berdoa berjam-jam dan ada kalanya semalam suntuk. Ada 3 jenis. 3 jenis kegiatan Yesus dalam proses berdoa berjam-jam. Tidak curhat terus. Curhat kita bahasakan, ya itu bahasa di kampus Unclub, Fakultas Teologi ya. Suplikasi. Tidak suplikasi terus. Bicara terus kepada Bapa di surga. Tidak, tapi ada 3 kegiatan. Curhat itu 1. Tapi yang lain adalah meditasi. Yesus bermeditasi. Terus yang berikut lagi, Yesus beraudiensi dengan Bapanya di surga. Nah, jadi kalau doa Yesus panjang 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada kalanya semalam suntuk. Silih berganti 3 kegiatan ini. Mungkin dia mulai dengan curhat atau dia bersyukur kepada Bapanya di surga dan pendek. Lalu ia pindah meditasi. Lalu kemudian ia pindah audiensi. Beraudiensi. Jadi Yesus bermeditasi, beraudiensi, dan bersuplikasi. Kalau ia berdoa berjam-jam itu. Nah mari kita amalkan. Kalau ini baru kita contohilah dia. Mari kita curhat ya. Kita sudah biasa curhat. Atau suplikasi. Itu bahasa di kampus. Kampus Unclub, Fakultas Teologi ya. Tapi Yesus juga bermeditasi. Yesus juga beraudiensi. Nah apa itu meditasi? Apa itu audiensi? Kalau curhat mungkin kita tidak gunakan banyak waktu. Kita sudah biasa dengan itu. Curhat ya bicara kepada Tuhan seperti bicara kepada teman akrab. Audiensi, maksudnya meditasi. Itu yang pertama kita mau bicarakan. Meditasi adalah pengamalan Mazmur 4 ayat 5 dan Mazmur 5 ayat 4. Idenya ada di dalam. Tersirat di dalam ayat-ayat ini. Yesus berdiam diri dan menunggu-nunggu. Jadi sementara proses bermeditasi, dia berdiam diri dan menunggu-nunggu. Dan ini dikuatkan oleh inspirasi roh nubuatan. Kalau Anda mau kutipannya saya kirim. Jadi meditasi. Berdiam diri dan menunggu-nunggu. Jangan biarkan berdiam diri dan menunggu-nunggu pikiran kosong. Isi itu pikiran, berdiam diri dan menunggu-nunggu. Isi pikiran itu dengan merasakan kehadirannya di sebelah kanan. Jadi berdiam diri dan menunggu-nunggu. Mazmur 4 ayat 5, Mazmur 5 ayat 4. Dan bersamaan dengan itu kita amalkan yang tadi. Mazmur 16 ayat 8. Angankan dia di sebelah kanan. Berdiam diri, menunggu-nunggu, angankan dia di sebelah kanan. Berdiam diri dan menunggu-nunggu. Menunggu apa ini ya? Menunggu zaman. Nah, ada banyak contoh Yesus, ada beberapa contoh Yesus dalam buku Yohanes, khususnya Yohanes pasal 4.
Pada waktu wanita Samaria sudah selesai diyakinkan oleh Yesus tentang Injil, lalu wanita Samaria pergi. Dia meninggalkan Yesus di sumur Yakub. Sepeninggal wanita Samaria, informasi Alkitab Yohanes 4 ini, ayatnya saya sudah lupa, Anda boleh baca sendiri di Yohanes 4. Informasinya adalah Yesus tertegun. Murid-murid sudah pergi membeli makanan. Mereka itu tiba di sumur Yakub. Yesus sedang tertegun. Mereka segan mengganggu. Padahal sudah lapar, sudah haus. Ada satu murid memberanikan diri menjamah bahu Yesus yang sedang tertegun itu. Itu sedang meditasi itu. Guru, kami sudah tiba dari membeli makanan di kota Sikar. Lalu Yesus menjawab begini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang menyuruhkan aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia menampik tawaran makan dari murid-muridnya yang dia tadi suruh mereka beli makanan. Jadi Yesus tertegun, bukan karena dia tidak lapar, tetapi dia sedang meditasi, dia sedang menghubungkan pikirannya dengan kontak ya, maksudnya kontak pikirannya dengan surga. Kita tahu, kita bisa asumsi, kita bisa terka apa yang ada di pikiran Yesus. Tentu saja ia sedang bergumul dengan Bapa di surga bahwa ia sudah berhasil meyakinkan wanita Samaria ini. Tapi teruskan supaya jangan setan ambil keyakinan itu kembali dari wanita Samaria itu. Dia meditasi. Bahasa Roh Nubuat menyebutkan peristiwa itu adalah ia terpukau. Ini dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Ia terpukau dalam perenungan yang dalam. Inilah meditasi. Jadi dalam proses berdoa berkualitas, Yesus gunakan meditasi. Meditasi. Apa yang berikut? Audiensi. Roh Nubuat mengistilahkan kalau kita membaca Alkitab, membaca Roh Nubuat maksud firman Tuhan, ya termasuk Roh Nubuat, kita sedang beraudiensi dengan Bapa di surga. Yesus contohkan itu. Dia bermeditasi, dia bersuplikasi atau curhat, tapi dia juga beraudiensi. Dia membaca Alkitab. Membaca Alkitab pada konteks Yesus bukan sama dengan kita. Zaman Yesus Alkitabnya scroll dan mahal harganya. Alkitab sekarang kita ini gampang-gampang cari. Ada Alkitab elektronik, Alkitab buku. Zaman Yesus scroll. Tapi bahasa Roh Nubuat, dia beraudiensi dengan Tuhan. Latar belakang budaya Yahudi adalah cuma ada scroll. Jadi Roh Nubuat menyiratkan cara Yesus beraudiensi. Kalau kita beraudiensi bisa saja kita baca Alkitab aja. Pakai lilin kalau gelap ya. Pakai HP kalau gelap. Tapi zaman Yesus, Anda tahu, dia tidak membaca scroll karena dia berada di tempat gelap kan. Itu Markus 1 ayat 35 tadi. Jadi tersirat dalam buku Roh Nubuat bahwa yang dibuat oleh Yesus kalau ia beraudiensi dengan Bapaknya di surga adalah ia sudah kuasai ayat-ayat perjanjian lama. Zaman Yesus kan Alkitab belum ada perjanjian baru. Hanya baru ada perjanjian lama. Dia sudah kuasai ayat-ayat itu. Dan pada waktu dalam proses berdoa yang berkualitas ini dia beraudiensi, dia mengulangi dalam pikiran konsep-konsep ayat-ayat Alkitab perjanjian lama yang dia sudah kuasai. Sehingga lebih mendalam lagi isi ayat itu. Karena dia ulang. Dia ulang dalam proses dia beraudiensi, berdoa, dia ulang-ulang itu. Beraudiensi. Nah kalau kita bagaimana? Bisa contoh Yesus. Makanya saudara-saudara, menghafal ayat bagi orang Advent sekarang ini itu sangat dianjurkan. Karena kita mau gunakan itu dalam proses berdoa plus. Doa berkualitas tinggi ini kalau di kampus, Unclub, Fakultas Teologia, itu bahasanya adalah doa plus.
Jadi dalam proses berdoa plus yang dicontohkan Yesus ini, kita mau gunakan ayat-ayat Alkitab untuk kita audiensikan. Jadi kita ulangi dalam pikiran, itulah yang dibuat oleh Yesus. Kita ulangi dalam pikiran sementara dia beraudiensi. Mungkin ada beberapa ayat atau perikop dalam Alkitab atau cerita dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dia audiensikan, dia ulangi dari awal sampai akhir cerita itu. Sesudah itu dia pindah lagi curhat. Curhat mungkin 5 menit lagi atau 10 menit. Dia pindah meditasi lagi. Pokoknya 3 kegiatan ini silih berganti dibuat oleh Yesus. Jadi meditasi, audiensi, suplikasi. Saya mau tambahkan tentang suplikasi, ini sudah agak malam ya. Mungkin Anda sudah ada appointment lain. Yang informasi terakhir yang saya mau sampaikan tentang doa berkualitas ini. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani pasal 5 ayat 7. Anda boleh baca sendiri. Tapi informasi pada ayat itu adalah tentang Yesus. Metode Yesus bercurhat. Bercurhat. Bukan beraudiensi, bukan bermeditasi, tapi bercurhat kepada Bapaknya di surga. Bahasa dalam, karena kita tidak ada waktu banyak, saya sebutkan aja isinya ya. Ibrani 5 ayat 7. Disebutkan begini. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah menyampaikan permohonan kepada Bapaknya di surga dengan tangisan dan air mata. Wah, malu kita. Sedangkan Yesus itu kudus, lihat metode bercurhatnya. Dengan tangisan dan air mata. Apakah kita sudah demikian? Aduh, mari kita contohi Yesus dengan tangisan dan air mata. Ada lagi kalimat berikutnya pada ayat itu, dengan keluhan. Dengan keluhan. Terus ada lagi informasi berikut tentang Yesus. Suaranya kedengaran. Suaranya kedengaran. Nah, kalau kita amalkan itu suara kedengaran, barangkali kita mengganggu seisi rumah ya. Makanya carilah tempat yang jauh dari keramaian supaya Anda boleh tiru metode Yesus, metode curhat Yesus, yaitu dengan tangisan dan air mata dan dengan seruan. Berseru bukan berbisik saja, karena ini kan berdoa 4 mata dengan Tuhan ya bisik-bisik saja dia dengarkan, dia maha kuasa. Enggak, Yesus walaupun bercurhat 4 mata dengan Bapaknya di surga, doanya itu kedengaran. Nah, yang informasi Roh Nubuat sebutkan bahwa doanya kedengaran. Pagi-pagi jam 3, dia tidur sama-sama dengan murid-muridnya di sebuah ruangan yang dipinjam. Apakah di Kapernaum, di Yerusalem, di mana saja dia menginap. Pagi-pagi jam 3 dia sudah pergi ke Grove, ke Semak Belukar katanya. Roh Nubuat mengatakan begitu. Dan dia sudah berdoa di sana. Ketika hari semakin siang, murid-murid bangun mungkin 4:30 atau jam 5 atau 4:30. Malu sendiri murid-murid. Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah tidak ada di ruangan di mana mereka tidur sama-sama. Tetapi para murid tidak kehilangan jejak di mana Yesus berdoa. Oleh karena mereka dengar suaranya. Dia berseru kepada Bapaknya di surga dan kedengaran di tempat di mana murid-murid masih tidur yang dia tinggalkan tadi. Dan Yesus sudah pergi berempat mata dengan Bapaknya di surga. Jadi ini informasi terakhir. Masih ada tapi minor. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi pembahasan tentang doa. Doa ini penting sekali. Kita perlu banyak tahu tentang Alkitab. Tetapi yang paling barangkali saya mau katakan begitu. Bahwa yang paling kita perlukan adalah doa berkualitas. Dan Yesus yang memberi contoh. Siapa lagi ya menjadi contoh kita yang unggul, yang handal, yang benar-benar benar kalau bukan Yesus. Jadi untuk mencari atau mengamalkan doa berkualitas tinggi, contoh saja Yesus. Maka doa itu akan mujarab sekali didengar oleh Tuhan. Ini saya sudah terlalu banyak barangkali berbicara. Kalau ada pertanyaan untuk memperjelas, bagaimana MC? Masih Pendeta, boleh? ada satu pertanyaan dari Paul
T. Boleh dipersilakan langsung saja. Ya, silakan. Cuma mau memberikan kutipan yang tadi, Pastor. Ada di dalam Step to Christ pasal 2, saya sudah taruh di chat. Oh, yang tadi yang saya cari-cari tapi agak lama. Iya, di situ Aduh, dikatakan, mari. Terima kasih Anda sudah tolong. for sinner, heaven is a torture. Tersiksa. Itu. Ya. Torture. Torture, ya. Saya sudah taruh di kolom chat, Pastor. Terima kasih. Aduh, terima kasih saudara. Terima kasih. Anda sudah tolong saya. Tadi saya mau cari-cari, aduh, habis waktu ini. Banyak informasi yang kita perlu sampaikan. Nanti lama menemukannya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, Ya, jadi Pastor. penanya catatlah kutipan itu yang saudara sudah temukan ini. Yang siapa nama saudara? Yang bertanya tadi Saudara Robert Turangan, tapi kita sudah dapat kontaknya, akan dikirimkan kutipan ke saudara tersebut. Oh, oke. Terima kasih. Saya sudah sangat tertolong. Terima kasih. Oke, Pastor. Pendeta Tumalun, selamat malam. Malam, Mbak. Selamat malam. Saya sangat diberkati dengan pembahasan malam ini. Dan tadi Pendeta Tumalun telah mengutip ayat penutup dari Hebrew tentang bagaimana Yesus berdoa sampai dia menangis. Ya. Nah, saya sendiri belum pernah berdoa sampai menangis, Pendeta. Terakhir saya berdoa menangis waktu tamat dari Unclub, mencari pekerjaan, karena nggak dapat pekerjaan, itulah menangis. Terakhir kali saya menangis. Setelah itu, setelah dapat pekerjaan, Tuhan berkati, belum pernah lagi mengalami kuasa doa sampai menangis. Nah, bagaimana dalam keadaan kita yang stabil, berkecukupan, tapi kita bisa berdoa dengan syafaat seperti itu, Pendeta. Terima kasih. Oke. Nah, sekedar saya tidak sebutkan tadi ya. Tapi berdoa menangis, contoh Yesus dalam Ibrani 5 ayat 7, itu empat mata dengan Bapa di surga. Bukan di umum. Betul. Bukan di umum. Kalau di umum menangis, nanti setan goda ada motif lain. Mau batunjung sale. Sok sale gitu. Nah, jadi hanya empat mata dengan Tuhan, terus kita menangis. Nah, itu kualitasnya tinggi sekali. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana supaya waktu saya seminar ini di jemaat lain, waktu belum ada COVID, ada pertanyaan lucu. Mereka tanya begini, kami baru tahu ini Ibrani 5 ayat 7 tentang Yesus menangis kalau ia berdoa. Tapi pendeta, pertanyaan, saya nggak rasa menangis, bagaimana ini? Nggak rasa menangis katanya. Nah, sebenarnya gampang untuk itu. Tapi kalau menangis dibuat-buat, Tuhan bisa baca hati. Dia tahu. Di Mazmur 44 ayat 22, rahasia hati kita tahu. Jadi kalau kita menangis berdoa padahal cuma luar menangis, kita munafik, hati tidak menangis, hati yang menangis ya. Maka Tuhan tahu, Tuhan tidak mungkin kita kibulin atau kita dusta. Jadi tulus, sungguh-sungguh dan merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin pemicu dan pemacu Anda bisa menangis kalau berdoa. Maksudnya kok menangis ini adalah bukti kesungguh-sungguhan kan? Dunia anggap kalau orang dewasa menangis itu kekanak-kanakan. Tapi kalau Tuhan menganggap umatnya yang sudah dewasa menangis sungguh-sungguh, surga justru acungkan jempol. Nah, jadi menangis itu bukan kekanak-kanakan kalau kita sungguh-sungguh. Jadi mungkin salah satu yang bisa memicu dan memacu kita menangis adalah kalau kita tidak rasa menangis dalam proses berdoa, coba angankan peristiwa Gabata ke Golgota yang dialami oleh Yesus. Nah, baca itu dan kuasai, terus angankan. Boleh digunakan pada saat audiensi. Ya, event itu peristiwa yang menimpa Yesus di Gabata, Via Dolorosa, mulai dari Getsemani malah. Getsemani, Gabata. Gabata itu apa ya? Pengadilan Pilatus di mana Yesus itu diperlakukan tidak manusiawi. Dia itu memang dicambuk semau
nafsu tentara Roma yang kekar. Bayangkan ya. Terus di Via Dolorosa masih dicambuk-cambuk lagi. Sementara Yesus memikul salib. Sampai di Golgota mereka pakukan dia di kayu salib. Oh, betapa menderitanya Yesus. Coba Anda angankan itu. Roh Suci akan dorong Anda menangis pada waktu berdoa. Ya. Nah, tapi menangis juga itu seperti ya kesaksian tadi ya, waktu mau cari pekerjaan, maka sungguh-sungguh. Tapi ya itulah kelemahan kita manusia. Tapi Tuhan sayang kita. Kalau itu jadi, maka kita berobat, Tuhan senang itu. Jadi kalaupun kita gagal menangis, mau ulang lagi berikut, mau ulang lagi berikut, tapi ya gagal. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak bilang, payah kamu ini, aku tidak mau lagi. Sudah, nyala kamu daripada aku, hai kamu pembuat kejahatan. Tak mungkin Tuhan bilang begitu. Petrus pernah mendukakan hati Yesus dalam berdoa. Di Getsemani itu. Itu ceritanya. Yaitu pada waktu Petrus diminta Yesus berdoa. Yesus meninggalkan mereka, 3 murid ini. Petrus, Yakobus, Yohanes, dia meninggalkan, menjauhkan diri. Sepelempar batu jauhnya. Setelah bergumul sampai berkeringat campur darah Yesus itu. Bayangkan. Nah, itu juga salah satu doa berkualitas ya. Kalau boleh kita berkeringat campur darah sementara berdoa. Nah, itu contoh Yesus. Yesus 1 jam berdoa atau 2 jam berdoa, dia datang cek murid-murid. Petrus ketiduran. Padahal baru beberapa jam lalu, ya bersumpah kepada Yesus, Tuhan, kalau teman-teman saya ini meninggalkan Tuhan, saya tidak. Ternyata janji manusia itu, ya kelemahan manusia ya Petrus. Tapi Petrus pada waktu dia gagal, kan Yesus datang, Petrus, tidakkah engkau mampu berdoa cuma sejam aja dengan aku? Oh, dia malu sendiri, dia berdoa lagi. Yesus pergi lagi sepelempar batu jauhnya berdoa. Beberapa jam kemudian dia datang lagi mengecek mereka, mau mengharapkan sokongan moral, sokongan batin dari mereka. Petrus lagi-lagi tertidur. Tapi Yesus tidak katakan, sudah 2 kali Petrus, kau sudah gagal, aku tidak mau lagi. Nyala engkau daripada aku. Enggak. Anda tahu apa yang disebut oleh Yesus ke Petrus yang sudah gagal 2 kali? Petrus, coba lagi, berdoa lagi. Jadi Yesus tidak katakan, payah Petrus, sudah, enggak usah. Tapi Yesus katakan dengan penuh kasih, coba lagi karena apa katanya ya? Hati memang berkehendak, kau memang mau, tetapi memang tubuh ini lemah. Tubuh ini lemah, fisik ini yang berdosa, keinginan daging ini melemahkan kita sehingga berdoa berjam-jam nggak mampu. Jadi kalau kita gagal berdoa seperti Yesus, kita berusaha capai seperti Yesus ini. Tapi kalau kita berdoa dan gagal, jangan anggap bahwa Anda sudah gagal terus. Enggak. Gunakan ucapan Yesus kepada Petrus. Coba lagi, berdoa lagi. Karena hati berkehendak tapi tubuh lemah. Dengan kata lain, Yesus mau kita ulang lagi. Gagal lagi. Ulang lagi kalau gagal lagi. Ya, berikut gagal lagi juga. Gagal lagi juga. Maka jangan kecewa. Ulang lagi. Tuhan memaafkan. Ya maaf Tuhan, aku sudah gagal, aku sudah jadi mengantuk dan aku sudah tertidur. Aku sudah siaga sekarang, sudah bangun lagi. Yesus mau ampuni dan Yesus mau terima dan Yesus mau Anda berdoa lagi. Coba lagi. Ya, coba lagi. Saya terharu sekali dengan perlakuan Yesus kepada murid-muridnya ini. Dan Yesus yang sama adalah Yesus kita juga. Kalau kita gagal menurut perintahnya, kalau kita gagal berdoa berkualitas, jangan dulu putus asa. Aduh, payah aku, sudahlah, biarlah aku tidak masuk surga. Oh, Yesus sedih kalau dengar begitu. Tetapi kalau kita gagal, ulang lagi, coba lagi berdoa, coba lagi melakukan kehendak Tuhan yang lain yang kita tahu. Itulah yang saya bisa sampaikan. Jadi, apakah ini menjawab pertanyaan saudara? Terima kasih Pendeta. Sangat Tuhan menjawab. berkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Nah, Sudah barangkali tidak kita ada bisa pertanyaan. atur lagi waktu berikut untuk sama-sama seperti ini ya. Oh, tentu Pendeta, tentu. Sudah tidak akan ada pertanyaan lagi per saat ini.
Dari pendeta ada yang mau disampaikan bagian Oke. terakhir mungkin? Jadi begini, saudara-saudara, kita ini bersaudara. Dan tujuan kita hanya satu, ketemu di surga. Nah, persyaratan untuk kita boleh ketemu di surga itu 1 Petrus 2 ayat 2 ya. Catat ayatnya. Kita perlu jadi bayi baru lahir setiap pagi. Terus setelah setiap pagi kita jadi bayi rohani yang baru lahir. Setiap pagi kita bangun pagi kita jadi bayi yang baru lahir. Isi kehidupan sepanjang hari itu dengan susu murni rohani. Sesuai ayat itu. Kalau itu jadi maka kita bertumbuh. Iman semakin dewasa gitu. Bertumbuh iman semakin dewasa. Bertumbuh tabiat semakin saleh. Nah, setelah bertumbuh, belum mencapai sempurna iman kita. Sempurna seperti Bapa di surga gitu ya. Tabiat kita sempurna seperti Bapa di surga. Belum mencapai itu, kita meninggal. Atau Yesus datang. Surga di tangan itu. Kita pasti ada di surga itu. Jadi bertumbuh semakin saleh itu ketentuan atau jawaban atas pertanyaan yang banyak orang Advent tanya. Saya sudah orang Advent. Apakah benar saya masuk surga? Ya benar, Anda masuk surga. Kalau Anda amalkan 1 Petrus 2 ayat 2 yang tadi. Termasuk di sana kan informasi doa. Ya. Oke. Terima kasih, itu yang terakhir saya mau sampaikan. Puji Tuhan, pendeta. Boleh minta bantuannya juga untuk bisa doa tutup? Boleh. Ya. Baik. Mari kita amalkan doa plus yang dicontohkan oleh Yesus ya. Walau pendek saja, tidak panjang. Tapi Anda ikuti saja aba-aba ya. Ikuti aja aba-aba. Terus contoh ini tentu belum sempurna. Tetapi Anda kembangkan sendiri di rumah masing-masing. Atau di mana saja Anda berada pribadi dengan Tuhan. Lagi-lagi jangan salah mengerti ya. Doa umum penting. Roh Nubuat mengatakan begitu. Tetapi tidak cukup. Masing-masing umat Tuhan pribadi mesti curhat dengan Tuhan. Mesti berdoa plus. Berdoa plus doa contoh Yesus. Oke, mari kita berdoa. Anda ikut aja aba-aba. Ya Tuhan, janji-janji-Mu dalam Alkitab banyak sekali. Dan itu mencakup seluruh penyelesaian masalah-masalah apa saja yang kami alami dari hari ke hari. Masalah besar atau kecil. Dan kami mengerti sekarang bahwa Engkau Allah Maha menjawab doa. Doa yang berkualitas. Dan kami sudah mempelajari walaupun ini juga baru pendahuluan dari semuanya. Bagaimana doa plus itu? Doa contoh Yesus yang diamalkan oleh Yesus sendiri. Tuhan, kami mau amalkan itu. Kami mau curhat pribadi masing-masing kami kepada Tuhan. Dan kalau boleh, setiap tarikan nafas, hembusan nafas kami sesuai informasi roh nubuatan menjadi doa. Yaitu kami bermeditasi, kami beraudiensi, dan kami bercurhat kepada Tuhan. Tuhan, berikut ini kami mau meditasi. Kami mau mengangankan kehadiran-Mu di sebelah kanan kami. Walaupun mata badani kami tidak mampu melihatnya. Saudara-saudara, mari kita meditasi. Kita tunduk kepala, kita berdiam diri. Kita menunggu-nunggu 1 menit saja. Sambil angankan kehadiran Tuhan di sebelah kanan. Ya Tuhan, kami mau pindah beraudiensi dengan Tuhan.
Kami mau beraudiensi. Kami mau ulangi dalam pikiran kami peristiwa Getsemani. Di sana Tuhan berdoa sungguh-sungguh sampai berkeringat campur darah. Oh, betapa menderitanya Engkau Tuhan. Saudara-saudara, mari kita beraudiensi. Mari kita angankan dalam pikiran kita atau ulangi dalam pikiran kita dari awal sampai akhir sejauh yang Anda tahu peristiwa Getsemani. Peristiwa Getsemani dan Yesus berdoa, Bapa, biarlah piala ini lepas daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Coba ulangi dalam pikiran peristiwa itu atau ucapan Yesus itu. Mulai. Yesus, betapa menderitanya Engkau di Getsemani sampai berkeringat campur darah. Harusnya kami yang begitu, bukan Engkau. Kami berterima kasih dengan kegiatan-Mu yang penuh pengorbanan itu kami tertebus. Saudara-saudara yang berikut, mari kita audiensikan peristiwa di Gabata. Pilatus sudah menginterogasi Yesus, tidak dapati salah. Tetapi para Yahudi, Farisi menuntut hukuman mati pada dia. Pilatus lepas tangan. Lalu kemudian ia dicambuk. Dicambuk. Anda angankan peristiwa di Gabata. Mulai. Luar biasa. Yesus, begitu banyak tetesan darah tercurah di pengadilan Pilatus di Gabata itu. Terima kasih Tuhan, karena dengan darah-Mu yang tercurah itu kami tertebus. Sekarang mari kita angankan Yesus sedang mendaki jalan kecil, jalan setapak menanjak ke arah puncak Golgota. Yesus sedang memikul kayu salib yang beratnya 100 kg. Padahal semalam-malaman ia tidak tidur dan ia sudah sangat lemah. Mendaki Via Dolorosa itu. Tentara Roma yang tidak manusiawi mencambuk-cambuk Yesus dari belakang. Karena ia berjalan perlahan. Dan pada akhirnya ia jatuh tertindih oleh kayu salib yang berat. Anda angankan Via Dolorosa. Mulai. Yesus, kalau saja kami ada di sana di jalan Via Dolorosa, kami akan menolong-Mu. Tapi kami belum terlambat. Kami mau menolong-Mu sekarang, kami mau menyenangkan hati-Mu. Yang terakhir, mari kita audiensikan peristiwa di puncak Kalvari. Ketika palu berbunyi, paku yang besar dan tajam menembus kaki dan tangan Yesus. Oh, betapa merasakan kesakitan fisik Yesus itu. Mari renungkan, mari kita pikirkan dalam hati kita tentang peristiwa di puncak Kalvari itu. Mulai. Golgota. Golgota. Harga mahal untuk menebus kami dari dosa. Kami hanya sejauh boleh mengatakan kepadamu, ya Tuhan yang pengasih, terima kasih banyak atas penderitaanmu, bahkan atas kematianmu di Golgota. Sekarang saudara-saudara, mari kita curhat, mari kita bersuplikasi. Walau pendek saja, mungkin hanya ada 2 atau 3 menit. Mari Anda curhatkan
masalah-masalah Anda dalam hati saja ya, kepada Tuhan yang sedang ada di sebelah kanan. Dan Anda angankan terus kehadirannya di sebelah kanan, curhat kepadanya. Anda mengeluh padanya. Apa saja yang Anda mau keluhkan, persoalan Anda, katakan sekarang. Mulai. Kami sungguh-sungguh Tuhan, terima kasih karena Engkau memperhatikan dan Engkau mengabulkan. Saudara-saudara, kita baru selesai berdoa plus, doa contoh Yesus, doa yang dia ajarkan dan dia contohkan. Mari ulangi metode doa Yesus ini di rumah masing-masing. Pribadi. Ajak anak-anak dari yang bungsu sampai yang sulung. Supaya mereka biasakan mereka berdoa sendiri kepada Tuhan. Bercurhat, berdoa plus. Bapa di surga, mengakhiri seminar kami pada malam ini. Berkat surgawi melimpah ruah, badani teristimewa rohani. Menimpa kami masing-masing yang sedang mengikuti seminar ini. Berkati semuanya, berkati panitia, berkati kelompok ini Tuhan, ministry ini, berkati semua yang mengambil bagian, berkati orang tua sampai kepada anak-anak. Kami anakmu Tuhan, kami umat-umatmu. Kami bertekad mengamalkan doa plus, doa berkualitas tinggi ini. Tapi ini kami baru pemula, tentu kami masih salah-salah. Tentu doa plus kami yang kami akan mulaikan malam ini di tempat kami masing-masing, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, belum sangat berkualitas ya Tuhan. Tapi sebagaimana Engkau mengampuni doa tidak berkualitas dari Petrus, Engkau juga tentu akan mengampuni kami. Mohon maaf kalau kami berdoa belum berkualitas. Seperti contoh Yesus yang benar-benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ini. Kami tunggu pengabulan atas permohonan kami ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada pendeta dan juga kepada kita semua yang telah hadir pada saat ini. Hanya sebagai informasi saja, beberapa menit lagi akan dimulaikan KKR The Final Events of Bible Prophecy dari Pendeta Emmanuel Baek. Sekali lagi, terima kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak juga Pendeta Tumalun. Tuhan memberkati pelayanan. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Jadi kita atur waktu lagi berikut. Iya, Pendeta, pasti. Terima kasih, Pendeta.